Ya pemirsa, gempa 7,6 magnitudo melanda di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Puluhan pasien yang tengah dirawat di rumah sakit panik berlarian sambil membawa tabung infus mereka untuk menyelamatkan diri keluar rumah sakit. Para pasien panik dan berhamburan keluar dari gedung rumah sakit Budi Mulia Kota Bitung, Sulawesi Utara. Mereka panik akibat guncangan kuat hingga membuat dinding rumah sakit retak. Sejumlah pasien bahkan berlari sambil membawa selang dan tabung infus demi menyelamatkan diri ke halaman rumah sakit. Yang lari semua tuh orang-orang di rumah sakit. Karena gue yang langsung keluar semua dengan pasien nih. Sementara itu, kepanikan juga terjadi di Rumah Sakit Advent Manado. Getaran gempa yang cukup kuat membuat para pasien berhamburan keluar gedung meski masih dalam perawatan menggunakan infus. Beruntung tak ada korban akibat guncangan gempa yang terjadi. Ya pemirsa, pasca gempa petugas mulai membersihkan puing-puing reruntuhan gedung KONI Hall B Sario Manado. Kini aktivitas warga sudah normal setelah BMKG mencabut peringatan dini potensi tsunami. Alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara diterjunkan untuk membersihkan puing gedung Hall B KONI Sario Manado. Material beton, besi, dan baja ringan ditumpuk di sisi kanan bangunan untuk diangkut truk. Dengan alasan keamanan, polisi juga memasang pita di sekitar lokasi reruntuhan. Gempa 7,6 magnitudo yang mengguncang Sulawesi Utara mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan sejumlah bangunan ambruk. Selain itu, puluhan pasien di Rumah Sakit Silo Manado sempat dirawat di lobi rumah sakit. Saat ini BMKG sudah mencabut peringatan dini potensi tsunami. Gempa magnitudo 7,6 di Sulawesi Utara menghancurkan gedung KONI yang berada di Manado. Akibatnya 1 orang tewas tertimpa reruntuhan. Gedung olahraga KONI Sulawesi Utara rusak parah. Gempa yang terjadi berkali-kali menyebabkan gedung-gedung hancur. Warga sekitar panik berlarian keluar menyelamatkan diri. Korban tewas bernama Deice Lahia, wanita 69 tahun pemilik kantin di Gor KONI. Korban langsung dievakuasi polisi menuju Rumah Sakit Bayangkara, Manado. Tim SAR masih menyisir berbagai lokasi di Manado untuk mengantisipasi kemungkinan adanya korban tambahan. Dengan magnitud 7,6 di Pulau Mayau, Batang 2, Ternate, Maluku Utara yang berpotensi tsunami. Di awal saya perlu menyampaikan bahwa peringatan dini tsunami secara resmi telah dinyatakan berakhir pada pukul 9:56 waktu Indonesia bagian Barat. Teman-teman media, juga para pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Indonesia, pada hari Kamis tanggal 2 April tahun 2026 pukul 5.48 waktu Indonesia bagian Barat di wilayah pantai barat daya Pulau Mayau, Batang 2, Ternate, Maluku Utara itu diguncang gempa tektonik dengan magnitud 7,6. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,25 derajat lintang utara dan 126,27 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah barat laut Ternate, Maluku Utara pada kedalaman 33 km. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang wilayah Maluku Utara. Guncangan kuat ini memicu kepanikan warga di sejumlah daerah di Maluku Utara, termasuk di Weda. Berdasarkan data resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa terjadi pada pukul 5:48 waktu Indonesia Tengah.
Pusat gempa berada sekitar 128 km timur Bitung dengan kedalaman 18 km. Kedalaman yang relatif dangkal membuat guncangan terasa kuat di berbagai wilayah, terutama di Ternate termasuk di Kota Weda. Sejumlah warga di Kota Weda lari berhamburan keluar menyelamatkan diri dari rumah mereka. Warga keluar ke tempat terbuka menghindari runtuhnya bangunan. Selain itu, warga di Kota Ternate, Pulau Batang 2 yang berada dekat dengan pusat gempa panik dan mengevakuasi diri ke dalam hutan. BMKG juga telah mengeluarkan peringatan dini untuk wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait korban luka maupun korban jiwa. Sementara kerusakan bangunan rumah dan fasilitas umum terjadi di Kota Ternate, Pulau Batang 2. Yang kami tidak tahu berapa. Gempa magnitudo 7,6 guncang Tenggara Bitung juga terasa hingga ke Kota Ternate. Sejumlah bangunan di Kecamatan Batang 2 dilaporkan rusak, termasuk gereja Kalvari di Kelurahan Lelewi, serta beberapa rumah warga. Atap gereja roboh menimpa sejumlah fasilitas di dalam gedung. Kepanikan bertambah ketika warga melihat air laut sempat surut, sehingga masyarakat pun memilih mengungsi ke area gunung menghindari potensi tsunami. Kepala BNPB mengatakan gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara menyebabkan 1 korban meninggal dunia. Melalui BNPB, pemerintah memastikan upaya penanganan dan mitigasi terus dilakukan meskipun data kerusakan dan data korban masih berkembang. Tadi hasil dari rapat kita dapat informasi dari para gubernur, bupati, wali kota, ada juga dari kepala BPBD provinsi, itu menyatakan dari 2 provinsi yang meninggal dunia baru 1 ya. Tapi tentu saja kita tidak overestimate, kita akan cari terus. Kemudian ada puluhan, sekali lagi masih puluhan yang terdata, ini masih data awal, yang rusak sedang dan ringan. Yang rusak berat tadi dilaporkan adalah gedung KONI di Kota Manado. Pemirsa, sebuah jembatan gantung penghubung antar kampung di Sukabumi, Jawa Barat putus. Akibatnya sejumlah pengendara dan warga yang melintas jatuh ke sungai. Inilah detik-detik sesaat setelah jembatan gantung penghubung antar kampung di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tegal Bulet, putus total. Astagfirullahaladzim, kejadian di jembatan Cibugal, jembatan roboh, ya Allah. Akibat insiden tersebut, sejumlah warga dan pengendara yang tengah melintas tak sempat menyelamatkan diri dan langsung terjatuh ke sungai. Warga yang mengetahui kejadian tersebut panik dan berenang menyelamatkan para korban. Akibat kejadian itu, sebanyak 4 orang warga terjatuh ke sungai. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Jembatan tiba-tiba terputus diduga tak kuat menahan beban. Daya suara yang ngejepret gitu. Tahu-tahu saya jatuh. Kemudian jembatan putus dan saya melihat ke belakang, ternyata teman-teman saya juga ada yang jatuh di belakang sebanyak 5 motor dan 1 motor yang punya Mangdera itu hanyut ke sungai. Warga yang mengalami luka-luka dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Puslapfor Mabes Polri menggelar olah tempat kejadian perkara kebakaran stasiun pengisian LPG atau SPBE di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari lokasi kejadian, tim Puslapfor menyita dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meski sudah menyita sejumlah barang bukti, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran dan ledakan yang menghancurkan bangunan SPBE dan puluhan rumah serta kios di sekitar lokasi kebakaran. Belasan korban luka dari warga sekitar dan pegawai SPBE kini masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Namun dugaan sementara api dan ledakan terjadi ketika mobil truk tangki mengisi tabung gas subsidi 3 kg. Masih kira-kira masih melakukan pendalaman di sana untuk melakukan penyidikan di dalam seperti apa penyebabnya, seperti masih dalam penyidikan. Dugaan sementara penyebab kebakarannya apa? Ya masih ini proses untuk ininya ya. Kebakaran yang melanda stasiun pengisian bulk LPG di kawasan Cimuning, Kota Bekasi, Jawa Barat berdampak luas pada permukiman warga. Setidaknya 14 bangunan milik warga hangus terbakar dampak dari kobaran api serta ledakan dari fasilitas pengisian gas. Inilah detik-detik kebakaran disertai ledakan yang terjadi di stasiun pengisian bulk LPG atau SPBE di Jalan Cinyosok, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu malam. Asap gas mengepul di jalan perkampungan warga dan membuat warga panik. Ledakan yang cukup keras menghancurkan stasiun SPBE. Selain itu, kerasnya ledakan yang terdengar hingga radius 1 km turut merusak sejumlah rumah warga. Sedikitnya 14 orang terdiri dari karyawan dan warga terluka bakar dan harus dirawat intensif di beberapa rumah sakit di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Nggak tahu dari mana sumber apinya, penyebab ini. Kalau pas sebelum itu kecium bau gitu, Pak? Bau, kata saya bau gas. Pas dilihat, waduh, lingkungan jalan raya itu udah penuh. Kayak kabut di puncak aja lah. Warga udah mulai keluar ke rumah semua, Pak. Udah pada lari menyelamatkan diri sendiri. Selain itu, 14 bangunan yang terdiri dari rumah dan kios hangus terbakar dampak dari ledakan pengisian gas. Sementara sebagian besar penghuni telah mengungsi. Terkait insiden ini, Pemkot Bekasi melakukan pendataan untuk membantu perbaikan rumah warga, terutama bagi mereka yang tergolong tidak mampu. Pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota masih melakukan investigasi terkait penyebab kebakaran disertai ledakan di stasiun pengisian bulk LPG ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, sementara itu 14 orang korban kebakaran dan ledakan di SPBE hingga kini masih dirawat di rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat. Biaya penanganan korban di rumah sakit ditanggung pihak PT Pertamina Patraniaga dan pemerintah Kota Bekasi. Seluruh korban umumnya menderita luka bakar akibat ledakan SPBE PT Indogas Andalan Kita di Jalan Cinyosok, Cimuning, Bekasi malam tadi. Korban dirawat di Rumah Sakit Permata Bekasi Mustika Jaya. Saat ini 1 orang masih berada di ruang IGD dan akan dipindahkan di ruang rawat inap. Sementara 1 orang lainnya menjalani perawatan di ICU akibat luka bakar yang cukup parah. Korban mengaku saat kejadian api cepat merembet sehingga tidak sempat menyelamatkan diri. Petugas menyatakan pasien yang dirawat di ICU mengalami luka bakar 45%. Pasien kini dalam penanganan dan masih menantikan tindak lanjut dari dokter spesialis. Total ada 14 orang yang menjadi korban ledakan. Pihak pemerintah kota memastikan biaya para korban ditanggung BPJS dan PT Pertamina Patraniaga. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Karo terkait kasus videografer Amsal Sitepu. Komisi 3 menilai penetapan tersangka Amsal Sitepu janggal. Dalam rapat dengar pendapat Ketua Komisi 3 dengan Kejati Sumut dan Kejari Karo, Komisi 3 DPR RI menyatakan alasan penahanan terhadap Amsal Sitepu yang dinilai janggal. Penahanan terhadap Amsal dianggap tidak terstruktur dan tidak sesuai KUHP baru. Dalam sidang, Komisi 3 juga menyoroti keteledoran kejaksaan dalam penyuratan yang mengakibatkan kekeliruan pemahaman terhadap status Amsal. Pemberitahuan, penetapan, pengalihan penahanan. Ini kan 2 hal yang berbeda. Ya, kalau penangguhan penahanan itu kan diatur di pasal 108, ya,
Pengalihan jenis penahanan pasal 108, sementara penangguhan penahanan pasal 110 kuhap baru. Pengalihan memang tulisannya salah pimpinan. Salah memang yang Bu ya? Siap salah. Salah sengaja atau apa? Siap. Memang salah yang mengetik pimpinan. Ibu tanda tangan nggak cek. Kan Ibu kan kajari Bu. Siap. Harusnya kan paham. Dua hal yang sangat berbeda. Oke, siap lanjut, pimpinan, lanjut. siap salah pimpinan. Sebelumnya Amsal Kristi Sitepu, seorang videografer di Sumatera Utara, dijadikan terdakwa dalam kasus markup pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Namun dalam putusannya majelis hakim menyatakan Amsal tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuduhan. Komisi 3 pun meminta pertanggungjawaban dari Kejari Karo atas kasus ini dan meminta penuntut umum dan Kejari Karo yang bersalah untuk diberhentikan dari jabatannya. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Iriansyah Wahyudi, Laksana, A-News melaporkan. Jaksa penuntut umum Kejari Karo Wira Arizona sempat mengungkapkan ahli videografer yang dihadirkan terdakwa, Immanuel Prasetyo Ginting. Di sini ahli Immanuel menyatakan production video design bagian dari pra-production. Jadi tagihan yang double itulah yang dienolkan. Karena disebut-sebut ahli kita tidak capable gitu kan. Makanya di sini saya mau menuangkan pendapat dari ahli videografi yang dihadirkan oleh terdakwa pada saat di persidangan, yaitu ahli Immanuel Prasetyo Ginting. Nah di sini ahli videografi ini menyatakan bahwasannya production video design itu merupakan bagian dari pra-production. Jadi di before production ini sudah dirincikan di awal atas, tapi di bawah ditambahkan lagi dengan production video design. Nah di sini juga keterangan dari ahli yang disampaikan oleh Immanuel Prasetyo Ginting, bahwasannya talent itu sama dengan manpower. Manpower itu apa? Yaitu kameramen, cutting, editing, dubbing. Maka tagihan yang double ini itulah yang dienolkan. Jadi bukan jasa industri kreatif yang dienolkan, bukan skill pekerjaannya yang dienolkan. Ya menariknya pemirsa, saksi ahli yang disebut oleh jaksa tadi buka suara di media sosialnya. Ia menduga penjelasannya diterjemahkan lain dan ada pemelintiran keterangan. Nama saya lengkapnya Immanuel Prasetyo Ginting, bukan Prasetyo Ginting. Jadi saya adalah nama yang disebutkan oleh si jaksa penuntut umum dalam kasus Amsal Sitepu, yaitu kasus yang lagi viral sekarang, videografi yang dihitung nol di beberapa anggaran, mata anggarannya. Oke, nah saya benar, saya adalah saksi ahli yang didatangkan oleh pihak Amsal Sitepu dalam persidangan ketika persidangan itu berjalan. Dan saya juga baru dapat info tentang bahwa nama saya ternyata disebut nih. Pada akhirnya diungkap di publik bahwa saya adalah saksi ahlinya. Benar. Jadi teman-teman mungkin semuanya kalau mau lihat latar belakang saya, kenapa saya bisa dikatakan saksi ahli, itu juga mungkin nanti bisa ditelusuri rekam jejak saya. Yang paling saya ingat, saya sampaikan di pengadilan adalah bahwa itu semua tidak mungkin nol. Tidak mungkin nol itu semua. Jadi ketika jaksa mengatakan bahwa harusnya ketika talent itu sudah dihitung di awal sebagai talent, maka di belakang itu harusnya cutting, editing, dubbing itu nggak perlu dihitung lagi. Maka saya juga pada saat itu menyatakan bahwa itu kan proses pekerjaan, bukan tenaga kerjanya, begitu. Karena kalau yang digaji itu adalah honorarium manpower, maka itu bisa jadi ya hitungannya bisa operasional, contohnya transport dia atau konsumsi dia atau apa. Jadi untuk lebih jelasnya memang bisa dilihat juga sih di gugatan yang diutarakan oleh jaksa penuntut umum seperti apa yang dia nolkan dan seperti apa yang katanya sudah dibayarkan. Jadi pada intinya pernyataan saya di pengadilan ternyata diterjemahkan lain oleh jaksa penuntut umum di video yang lagi viral sekarang. Nah, ada jaksa penuntut umum lupa satu hal gitu loh. Kalau dalam hal bahasa, saya tidak mungkin bodoh juga. Karena saya sendiri itu doktor S3 linguistik, bidang bahasa gitu loh. Satu aja kelemahan dia lagi. Lagi-lagi salah gitu loh. Jangan memelintir apa yang saya katakan di pengadilan.
Sebelumnya, kasus Amsal Sitepu viral. Dugaan pelanggaran yang dilakukan Amsal juga menjadi pembahasan di media sosial. Salah satunya terkait penyewaan drone yang seharusnya 30 hari namun hanya digunakan kurang dari 30 hari. Saya cuma mencari keadilan, Pak. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa, Pak. Sebelumnya, netizen mempersoalkan sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan Amsal Sitepu. Beberapa diantaranya soal penyewaan drone yang harusnya 30 hari, namun hanya digunakan kurang dari 30 hari. Jadi bukan masalah skill kemampuan, tetapi di RAB itu untuk kegiatan, contohnya untuk kegiatan sewa drone 30 hari, ternyata dilaksanakan hasil dari penurunan cuma berapa hari, 12 hari, tapi dibayar full, contohnya seperti itu. Terus biaya untuk editing segini sudah diangkat, sudah didabelkan lagi seperti itu yang didapat. Jadi salah satu beberapa modusnya seperti itu. Jadi di RAB-nya. Dan orang desa ini kan dari dana desa misalnya. Nah, kepala-kepala desa ini kan nggak terlalu paham. Ini yang membuat RAB-nya berdasarkan ini berasal dari rekanan-rekan itu sendiri. Sementara kegiatannya itu tidak dilakukan sepenuhnya sesuai dengan yang di RAB. Nah, ini masalahnya di sini. Sementara pembayaran full seperti itu. Itu jadi seperti itu, Pak. Selain soal penyewaan drone, netizen juga menyoroti soal dugaan pelanggaran Amsal karena menggunakan bahasa Inggris dalam dokumen penawaran. Jaksa mencurigai ini disengaja memanfaatkan ketidakpahaman kepala desa. Bahwasannya memang si Amsal Sitepu ini memanfaatkan ketidakpahaman dari masing-masing kepala desa. Yang dimana dari dokumen penawaran itu semuanya bahasa Inggris, yaitu before production, konsep ide, sewa peralatan, kamera dan personil production gitu. Jadi dia ini menggaungkan bahwasannya ini secara teknis loh seperti ini, yang tidak dimengerti oleh masing-masing kepala desa. Tapi dia dengan menunjukkan hasil-hasil video yang telah dia buat sebelum-sebelumnya dengan iming-iming ini bagus, hasilnya bagus, menaikkan masing-masing potensi desa, seperti itulah kira-kira Mas. Jadi sama sekali dari awal bahwasannya kepala desa itu tidak mengerti sama sekali isi dokumen penawaran. Dikutip dari sippnmedankota.go.id, di situ tertulis data perkara, di mana di situ disebutkan rincian dana yang diajukan Amsal dengan detail masing-masing kebutuhan, total senilai 30 juta rupiah. Sementara itu, menurut hasil perhitungan analisis ahli Inspektorat Kabupaten Karo, seharusnya anggaran senilai Rp24.100.000. Namun kemudian kasus ini viral di media sosial dan dibahas di DPR RI hingga akhirnya videografer tersangka dugaan kasus korupsi dana desa Amsal Sitepu divonis bebas hari ini. Pertanyaannya, apakah bebasnya Amsal Sitepu karena memang hasil dakwaan yang tak terbukti atau karena viral di media sosial? Apakah benar kalimat no viral, no justice? Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pasangan selebritis Dude Herlino dan Alisa Subandono memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Keduanya diperiksa terkait kasus dugaan penipuan hingga penggelapan senilai 2,4 triliun rupiah oleh PT Dana Syariah Indonesia. Dude Herlino dan Alisa Subandono diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan hingga penggelapan senilai 2,4 triliun rupiah oleh PT Dana Syariah Indonesia. Keterangan mereka diperlukan karena pernah menjadi brand ambasador DSI selama 3 tahun. Pertama kali dan juga mungkin Bareskrim nanti butuh informasi dari kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tapi Mas Dude sama Mbak Alisa itu dari kapan ke kapan sih jadi brand ambasadornya? Dari 2022 ya, 3 tahun kurang. Sampai 2025 udah kelar tuh berarti. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, selain mendalami peran sebagai brand ambasador DSI, Dude dan Alisa juga diperiksa untuk mengetahui keterlibatan keduanya berkaitan dengan aktivitas promosi perusahaan DSI. Pemeriksaan ataupun pemanggilan terhadap saksi DH dan istrinya A
dalam kapasitas sebagai saksi, ya, sebagai saksi karena dari fakta penyidikan yang didapatkan oleh tim penyidik dari beberapa keterangan saksi dan beberapa alat bukti yang lain bahwa kedua saksi dimaksud pernah dilibatkan ya dalam promosi bisnis PT DSI ya, sebagai brand ambassador. Selain memanggil Dude dan Alisa, hingga kini penyidik masih terus mendalami keterangan dari para saksi lain guna mengungkap lebih jauh kasus yang melibatkan Dana Syariah Indonesia ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK sita uang ratusan juta rupiah dari penggeledahan rumah Ono Surono di Bandung, Jawa Barat. Namun pengacara Ono menemukan kejanggalan dalam penggeledahan rumah tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah anggota DPRD Jawa Barat Ono Surono di kawasan Batu Nunggal, Bandung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mendalami dugaan aliran dana ke Ono dalam suap proyek Ijon di Pemkab Bekasi. Adapun penggeledahan dilakukan di wilayah Kota Bandung. Tentu dalam penggeledahan ini penyidik ingin mendapatkan bukti-bukti tambahan untuk memperkuat dalam proses penyidikan perkara ini. Namun kuasa hukum Ono menemukan adanya kejanggalan dalam penggeledahan ini. Salah satunya permintaan mematikan CCTV saat KPK geledah rumah Ono. Mengapa harus dimatikan CCTV itu? Apa dasar hukumnya? Pertama. Kedua, penyidik membawa surat izin di dalam konsiderannya, termasuk dalam pembacaannya, penyidik KPK tidak menyertakan surat izin dari pengadilan setempat, dalam hal ini PN Bandung. KPK menetapkan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka suap izin proyek. Ade ditetapkan tersangka bersama sang ayah, HM Kunang dan Sarjan, selaku pihak swasta pemberi suap. Tim Liputan iNews melaporkan.